Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat GKT Trinity sekalian. Salam sejahtera dan selamat tahun baru bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal di awal tahun ini dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk berdiri dan kita melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 13. Allah Bapa hadir dalam baik ini. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan walaupun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi pergabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadi segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma,
dari mata air kehidupan. Mari kita silakan berdoa. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 84 waktu zaman ini. Kita akan masuk dalam bacaan tanggapan nomor halaman 730 KPP kita. Pengharapan orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi ketika kita mengharapkan apa yang tidak dilihat, kita menantikannya dengan tunggu. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukannya sampai ke belakang tadi. Setiap orang yang menaruh harapan kepadanya menjadikan diri sama seperti Dia yang dalam hati. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat lemah, dan yang tidak dapat layu, dan tersimpan di surga bagi Dia. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga Allah membuat pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, di hadapan kami datang. Tuhan pun mengucapkan syukur karena hal yang begitu indah yang boleh kami terima di hari ini.
Di awal tahun yang baru 2021 ini, di hari yang pertama, kami boleh tetap merayakan kesehatan setelah menjalani berbagai hal peristiwa suka duka di tahun-tahun sebelumnya. Hingga saat ini kami pun boleh tetap ada sebagaimana kami ada, sungguh sebuah karena anugerah. Ya Tuhan Allah semesta alam, kami menyadari bahwa ketika kami pun boleh hidup menjalani dan memasuki tahun yang baru ini, kami menyadari bahwa pun tetap memiliki kehendak atas kami. Dan kiranya Engkau tetap menolong dan menuntun kami, memimpin kehidupan setiap kami, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam setiap pelayanan, dalam setiap tugas yang dipercayakan, agar kami dapat hidup melakukan kehendak-Mu, menyatakan kemuliaan nama-Mu, dan biarlah Engkau boleh menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, kami juga berterima kasih untuk pemeliharaan kepada negara kami, meskipun dalam situasi pandemi yang masih terus melanda, meskipun di dalam situasi pergolakan baik dalam isu politik maupun isu kesehatan secara nasional, kami tetap berdoa memohon rahmat-Mu kasih-Mu kepada para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah. Kami akan hikmat kepada mereka agar dapat mengerjakan setiap roda pemerintahan yang ada yang telah dipercayakan kepada mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk membangun negara ini ke arah yang lebih baik hari ini. Ya Tuhan Allah semesta alam, kami pun menyadari akan saudara-saudari kami yang masih terus bergulat di dalam kesehatan mereka yang terinfeksi oleh virus COVID-19 hingga saat ini. Kiranya Tuhan berkenan melawat, memulihkan kesehatan mereka, baik memulihkan kesehatan perawatan di secara karantina mandiri maupun juga di rumah sakit. Mohon belas kasih-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, kami pun juga berdoa baik untuk para tenaga kesehatan, setiap dokter yang terlibat, para relawan yang terus bekerja mendedikasikan diri mereka untuk merawat saudara-saudara kami yang terinfeksi. Kami akan lakukan kekuatan serta penghiburan di dalam mengerjakan tugas ini dengan baik, agar begitu banyak orang juga boleh dirawat dan boleh mengalami kesembuhan. Juga kami berdoa untuk para aparat keamanan yang terus bekerja sentiasa. Kami akan kesehatan dan kekuatan di dalam menjaga keamanan situasi negara ini, agar situasi tetap boleh kondusif dan kami boleh hidup berbangsa dan bernegara dengan baik di negara ini. Ya Tuhan Allah semesta alam, biarlah kami juga berdoa untuk berbagai pergumulan, berbagai kesulitan yang sedang kami hadapi. Engkau yang begitu mengetahui, kiranya Engkau boleh berkenan menolong menguatkan kehidupan kami agar kami dapat bergerak berjalan maju di dalam hidup. Terima kasih untuk semuanya. Mari Bapak sekalian kita bersama-sama membawa Bapak kami. Bapak kami yang saudara, dikuduskanlah nama, atas nama kerajaan, jadilah kerajaan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami dan ampunlah kami akan segala dosa, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam kegelapan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan hukum sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan merenungkan beberapa firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita mulai ujian yang akan kita naikkan KPPK nomor 150. Yesus Tuhan yang sejati. Yesus Tuhan yang sejati.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Terpuji kepala Allah yang Allah yang berkata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama di tahun yang baru ini. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Allah, di tengah-tengah ibadah kami, ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang hina ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguatkan hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan setiap isi hati-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan waktu memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala pujian syukur kita boleh naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan pagi hari ini kita boleh berada di tahun yang baru pada tanggal 1 Januari 2021. Jadi pagi hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 kita sudah lewati bersama. Dalam satu tahun yang telah kita lalui bersama-sama, begitu banyak persoalan dan tantangan hidup yang kita hadapi. Begitu banyak persoalan dan tantangan hidup yang menghampiri kehidupan kita. Baik itu masalah pandemi, penyakit, di mana-mana banyak orang yang terinfeksi oleh virus corona. Di mana-mana kita boleh melihat begitu banyak persoalan baik itu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan pendidikan dan lain-lain sebagainya. Dan hari ini, pada hari ini kita boleh masuk di tahun yang pertama, di hari yang pertama di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, ketika memulai tahun ini, di tahun yang pertama ini pastinya dalam menjalani tahun yang baru ini kita memiliki harapan, kita memiliki mimpi, kita memiliki target-target yang ingin kita capai, ada rencana-rencana yang ingin kita kerjakan pada tahun ini. Namun tahun 2021 masih bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga mungkin membuat kita mulai bertanya-tanya di dalam hati kita, apakah bisa saya melewati tahun 2021 ini? Apakah saya akan mampu bercermin dari tahun 2020 begitu banyak persoalan, dan tahun 2021 ini apakah saya akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup? Apakah mungkin saya bisa menyelesaikan studi saya? Apakah mungkin saya dapat bekerja dengan baik, usaha saya, dan lain sebagainya? Mungkin kita mulai bertanya-tanya tentang hal itu, dan mungkin kita mulai khawatir dalam menjalani tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara, namun walaupun tahun 2021 merupakan tahun yang masih rahasia bagi kita, namun kita tidak perlu takut dan khawatir, karena dalam menjalani hidup ini, karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Di akhir tahun, 5 bulan Desember kemarin, Immanuel Tuhan menyertai, sehingga kita tidak perlu takut dan ragu untuk menjalani hari kita ke depan. Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Tuhan juga menyediakan berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, tema dari renungan kita adalah berkat Tuhan. Pertanyaannya, berkat apa saja yang Tuhan janjikan bagi kita umatnya ketika kita menjalani hidup ini? Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan kalender gerejawi. Mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Dan pastinya bagian ini merupakan bagian yang tidak asing lagi bagi kita, karena bagian firman Tuhan ini setiap minggu dibacakan bagi kita
di setiap akhir ibadah. Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga ayat 27. Saya akan bacakan di bawah judul untuk ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus engkau meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini ada 3 hal yang sudah sangat jelas yang menjadi berkat yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Tuhan, berkat yang Tuhan berikan bagi setiap umatnya. Apa saja berkat itu? Dari poin yang pertama yang saya ambil pada pagi hari ini, poin yang pertama, berkat yang Tuhan janjikan bagi kita adalah berkat perlindungan. Bapak Ibu Saudara, Bilangan 6 ayat 22 sampai ayat yang 27, bagian ini merupakan firman yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun tentang bagaimana Harun harus mengucap berkat bagi bangsa Israel. Jadi dalam hal ini Harun harus memberkati bangsa Israel dengan ucapan berkat ini. Dan berkat yang Tuhan berikan ini bukan berasal dari permintaan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak meminta berkat kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, tetapi berkat ini diberikan atas pikiran Allah sendiri, atau dengan kata lain, Tuhan memberikan berkat ini atas inisiatifnya sendiri, atau Allah berinisiatif untuk memberkati umatnya, sehingga Ia berfirman kepada Musa untuk memberkati bangsa Israel. Dan jika kita melihat konteks masa itu, tugas memberkati ini merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh Harun dan anak-anaknya, yaitu kaum Lewi. Dan berkat ini diucapkan bagi bangsa Israel ketika mereka sedang beribadah. Seperti halnya kita setiap minggu, bagian firman Tuhan ini dibacakan bagi kita di akhir ibadah kita. Dan dalam hal ini Allah menempatkan dirinya sebagai sumber berkat, sehingga berkat itu mengalir bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara, ucapan berkat ini disusun dengan sangat-sangat indah. Dan pada bagian pertama berkat ini, berkat yang Allah berikan bagi kaum Israel adalah berkat perlindungan. Dikatakan di ayat yang 24 dituliskan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pada bagian ini Tuhan menetapkan untuk memberkati umatnya. Dan dari janji yang pertama ini sangat tergambar jelas bahwa Tuhan memelihara umatnya secara penuh. Di bagian pertama dikatakan Tuhan memberkati dan melindungi. Kalau kita memperhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata melindungi berarti menutup supaya tidak terlihat atau tidak nampak, tidak kena panas, tidak kena angin, atau tidak kena udara dingin. Melindungi juga berarti menjaga, merawat, dan memelihara. Jadi dapat diartikan bahwa Tuhan melindungi umatnya dari Tuhan melindungi umatnya berarti Tuhan menjaga, Tuhan merawat, dan memelihara umatnya. Sungguh luar biasa berkat yang Tuhan berikan bagi umatnya. Ketika bangsa Israel berjalan dari padang gurun, Tuhan memberikan janji ini kepada mereka. Ini membuktikan bahwa kasih Allah yang besar itu kepada umatnya, kasih yang tidak terbatas itu diberikan bagi umatnya. Tuhan bukan hanya membebaskan mereka dari perbudakan, namun Tuhan juga memberikan berkat perlindungan bagi mereka di perjalanan. Tuhan bukan hanya memberkati saja segala milik kepunyaan mereka, tetapi juga Tuhan melindungi mereka. Dalam hal ini Allah melindungi umatnya dari segala sesuatu yang jahat. Berkat Allah tercurah di dalam tindakan yang menyatakan kebaikannya. Allah adalah pelindung bagi umatnya. Seperti seorang gembala yang begitu setia menjaga,
merawat dan memelihara domba-dombanya. Demikianlah Allah melindungi umatnya. Allah memposisikan dirinya sebagai gembala. Dan ketika ada ancaman datang dari luar, Dia melindungi setiap domba-domba itu. Dia melindungi setiap kawanan domba itu. Seperti yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 di sana dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Selanjutnya dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntut aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghidupkan aku. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini menegaskan kepada kita bahwa perlindungan Allah sungguh sempurna di dalam kehidupan umatnya. Tuhan memberkati dan melindungi. Ini menegaskan kepada kita bahwa pemeliharaan Allah tidak hanya berhenti kepada hal yang jasmani, tetapi lebih daripada itu kesejahteraan rohani. Sebagai orang percaya, kita adalah umat Allah yang telah diselamatkan dari dosa. Kita adalah umat gembala daripada Allah. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita tidak perlu takut dan tidak perlu ragu. Karena Dia adalah gembala yang baik, yang melindungi dan menyertai. Dalam menjalani kehidupan ini ke depannya akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Namun kita tidak perlu khawatir, karena ada berkat perlindungan daripada Tuhan, berkat perlindungan yang pasti. Karena berkat perlindungan itu datangnya dari Allah. Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini, tahun yang masih rahasia bagi kita, mari kita menjalani hidup ini dengan bersandar hanya kepada Allah, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan ada berkat perlindungan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama berkat Tuhan yang Tuhan berikan adalah berkat perlindungan. Yang kedua, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita adalah berkat kasih karunia. Di ayat yang 25 dituliskan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ini merupakan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi umat-Nya, bangsa Israel. Di bagian pertama dari berkat yang kedua ini dikatakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Menyinari dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti memancarkan cahaya. Jadi dapat diartikan bahwa atau dapat disimpulkan bahwa Tuhan menyinari dengan wajah-Nya berarti Tuhan memancarkan cahaya atau menerangi umat-Nya dengan wajah-Nya. Apa maksudnya bagian ini? Dalam Perjanjian Lama ketika Tuhan menyinari dengan wajah-Nya seringkali diartikan sebagai tuntunan dan bimbingan Tuhan yang mengharapkan keselamatan. Bagian ayat ini merupakan jawaban, ayat 25 ini merupakan jawaban bagi kaum Israel dari jalan gelap yang sedang dan akan ditempuh oleh kaum Israel. Dalam hal ini Tuhan menjamin umat-Nya, bangsa Israel dengan sinar wajah-Nya sebagai terang bagi jalan mereka. Ini merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel bahwa Dia akan membimbing dan menerangi jalan gelap yang mereka lalui, sehingga mereka dapat berjalan dengan terang oleh karena terang yang diberikan. Dan bukan hanya menerangi, tetapi lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan memberi engkau kasih karunia. Frasa ini atau frasa kasih karunia ini merupakan belas kasih dan kemurahan Tuhan kepada siapa yang berkenan. Dan dalam hal ini kasih karunia berkaitan erat dengan keselamatan. Pada bagian ini sungguh menyatakan kepada kita bahwa Allah
Allah sungguh mengasihi umatnya. Allah bukan hanya menuntun mereka, menerangi jalan kehidupan mereka dengan wajahnya, tetapi yang lebih luar biasa bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada umatnya. Allah memberikan keselamatan kepada umatnya. Ketika mereka berjalan di padang pasir, melewati gunung yang besar, Tuhan menyertai dan memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Allah memberikan keselamatan bagi mereka. Itu janji Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah umat pilihan Allah yang ditebus oleh darah Kristus. Kita telah menikmati kasih karunia dan keselamatan dari Yesus Kristus. Sehingga sebagai umat pilihan Allah, kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani tahun-tahun kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang memberikan berkat kasih karunia kepada kita. Dia menjamin keselamatan hidup kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita, berkat damai sejahtera. Di poin pertama, Allah memberikan kita berkat pemeliharaan, dan poin yang kedua, Allah memberikan berkat kasih karunia, dan bagian yang terakhir, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, umatnya adalah berkat damai sejahtera. Di ayat 26 dituliskan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam hal ini berkat ini menunjukkan manifestasi kuasa pemeliharaan Tuhan kepada manusia yang menghasilkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini sungguh menarik, sebab dikatakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Apa maksudnya bagian ini? Menghadapkan dalam bahasa Indonesia artinya mengarahkan. Jadi dalam hal ini Allah menghadapkan wajahnya, itu berarti Allah mengarahkan wajahnya kepada umatnya. Atau dapat disederhanakan bahwa Tuhan memandang umatnya. Atau dengan kata lain, bahwa Tuhan berpihak kepada Dia yang kepadanya Tuhan mengarahkan wajahnya. Lawan dari kata memandang adalah berpaling. Di dalam perjanjian lama, Allah berpaling seringkali menggambarkan muka Allah. Dan ketika Allah memandang umatnya dalam hal ini, berarti umatnya sedang mendapatkan perhatian dari Allah. Pada bagian ini Allah berkata kepada umat Israel bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Allah yang penuh kasih itu memandang umatnya dan fokusnya hanya selalu kepada umatnya. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat 8 dikatakan di sana, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ketika umatnya menerima berkat Tuhan, khususnya di dalam beribadah, Allah memberikan berkat kepada umatnya dengan pandangan yang tertuju atau mengarah kepada umatnya. Ketika Allah memberkati umatnya, Dia tidak memalingkan pandangannya ke tempat yang lain, tetapi pandangan itu fokus hanya tertuju kepada umatnya. Ia mengarahkan perhatiannya sepenuhnya hanya kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini Allah bukan hanya menghadapkan wajahnya kepada umatnya atau memandang kepada umatnya, tetapi lebih lanjut Dia memberi damai sejahtera. Allah yang adalah sumber berkat memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Dalam hal ini berkat shalom dari Tuhan ini memberikan jaminan kesejahteraan bagi kehidupan kita, bukan hanya secara finansial, tetapi juga keadaan baik, mencari ketenangan dan juga kesehatan. Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan berkat ini kepada bangsa Israel. 3 berkat ini diberikan kepada bangsa Israel. Dan pada pagi hari ini, berkat ini pun disampaikan kepada kita, bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita
sejahtera. Bapak Ibu Saudara, tahun yang baru kita akan jalani. Pergumulan, persoalan, dan tantangan pasti kita akan alami ke depan. Namun kita tidak perlu takut karena Tuhan sang sumber kehidupan itu akan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Walaupun dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan dan pergumulan, namun Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Di tahun yang 2021 yang akan kita jalani bersama, masih rahasia bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak perlu khawatir dalam perjalanan hidup ini, karena Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Saya mengajak kita semua dalam doa. Ya Allah yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Dia untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk janji firman-Mu yang diberikan bagi kami. Berkat pemeliharaan, berkat perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, dan terima kasih untuk damai sejahtera yang Mu berikan bagi kehidupan kami. Di tahun yang baru ini, kami mau menjalani kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam kami menjalani tahun ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan kiranya boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Allah. Inilah syukur kami yang kami bawa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua berdoa. Amin. Saya kembali berdoa. Terima kasih untuk hamba yang sudah mengatakan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 240, percaya dan patuh. Persembahan ada kiri dan kanan, silakan. Sebelah kanan saya ada kotak sebelah kanan, sebelah kiri saya ada kotak sebelah kiri. Sama Tuhanku dalam
Berikut kita akan masuk dalam puasa Jumat. Pada hari Minggu kita tetap ibadah seperti biasa jam 10 dengan menerapkan tetap protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa Sulawesi Tengah dan khususnya Kota Palu COVID-19 semakin meningkat. Jadi marilah kita sama-sama menjaga untuk tetap beribadah secara online, dan mungkin akan dipikirkan juga depannya di mana, apakah kita tetap offline atau akan kembali online nanti kita. Makanya protokol kesehatan kita tetap harus jalankan. Jadi saya akan kembali kita pada hari Minggu nanti kita tetap ibadah jam 10 di tempat ini. Kita akan masuk dalam doa dan doa berkat. Saya silakan kepada Bapak. Mari Bapak sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian yang selalu. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Yang Bapak sekalian, kembali sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita boleh tetap semangat menjalani hari demi hari, meskipun memang situasi pandemi masih berlanjut hingga tahun ini. Kita boleh bersyukur bahwa vaksin pengadaan sudah kembali diadakan oleh pemerintah kita, tetapi kita tetap berdoa agar situasi boleh segera kondusif dengan baik dan kita boleh tetap menjalani hari demi hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap dalam kita. Terima kasih, selamat tahun baru. Silakan bersama.